521, welcome back to YouTube channel di acara Intip Informasi dan Tip Membeli Properti. Sebelumnya jangan lupa nih, salam properti dulu. Salam properti. Nah, dalam membeli properti itu berhubungan sekali dengan yang namanya kita dengan bank. Pasti nggak semua properti itu dibeli dengan cara cash. Ada juga yang membeli properti dengan cara kredit. Nah, yang perlu kita ketahui dalam kredit, kita harus tahu yang namanya suku bunga untuk KPR. Nah, hari ini aku ditemani Bro DY. Aku mau tanya-tanya nih Bro ya. Bunga KPR itu kan ada yang namanya flat, ada juga yang namanya fix. Nah, itu apa Bro? Ya, banyak orang yang kadang yang awam itu bingung ya. Sebenarnya suku bunga itu ada yang kita kenal perbedaannya ada fix ya. Kalau fix itu lawannya floating. Suka orang mengatakan fixnya sekian, flatnya sekian. Jadi bingung ya, membingungkan. Jadi sebenarnya ada flat, ada floating. Jadi makanya itu ada, kalau fix itu lawannya floating. Fix itu tetap. Floating itu nanti bisa mengambang kan, floating kan, mengambang. Kemudian ada yang dikenal sebenarnya flat. Nah, flat itu lawannya efektif. Oh, ada lagi. Ya. Oh, beda belakangan ya. Masalah guys. Ya, jadi kalau suku bunga itu cara perhitungannya itu biasanya ada dikenal namanya suku bunga flat, ada suku bunga efektif. Bedanya apa? Kalau suku bunga flat itu dia dihitungnya tetap selama setahun, ya kan? Jadi hutang dikali suku bunga dibagi jangka waktu, itu namanya flat. Jadi orang membayar bunga sebesar pokok kredit di depan, dianggap sepanjang tenor itu dihitung dari full kreditnya dikali bunga baru dibagi angsuran secara bulanan. Jadi angsurannya juga otomatis tetap. Nah, lawan dari flat itu adalah efektif. Efektif itu artinya apa? Efektif artinya bunga yang dibayar itu efektif. Ya Kak. Jadi misalkan kalau kita punya utang, kan tiap bulan kan diangsur. Nah, bunga bulan pertama, bulan kedua kan beda. Karena bulan kedua kan sudah diangsur pokoknya menurun kan. Nah, bunganya itu dihitung efektif sesuai dengan outstandingnya, sisa kreditnya. Oh, bukan berarti kalau kita kredit terus bunga pertama misal 5% terus nanti di bulan kedua 5% bahkan sampai lunas, enggak kayak gitu ya Bro? Enggak, maksudnya itu flat and effective itu cara menghitungnya. Kalau flat itu dihitung pokoknya pokok utangnya sekian kali suku bunga setahun misalkan, jadi dia dibagi 12. Ya kan? Tapi kalau efektif itu bunganya dibayar sesuai dengan jumlah hutangnya. Bulan pertama bayar bunga penuh, bulan kedua kan pokoknya diangsur. Dia bayar bunga dihitung dari hutang awal dikurangi angsuran pokok. Gitu seterusnya. Itu yang membedakan pengertian fix, pengertian flat dan efektif. Nah, dua metode ini biasanya memang dibuat angsurannya sama supaya konsumen tuh nggak bingung. Angsuran bulanannya sama. Nah, caranya gimana? Caranya dianuitaskan untuk yang efektif, dibikin setahun. Jadi dia ada rumusnya gitu. Walaupun flat maupun efektif itu bayar bunganya itu bayar angsurannya itu setiap bulan sama. Nah, suka orang pilih yang mana? Ya, itu sebenarnya ada perbedaan. Kalau flat itu pasti dia lebih rendah dari fix gitu. Jadi orang kan terkecoh kadang bunganya murah, tapi perhitungannya flat. Dia menghitung jumlah utang di depan gitu loh, berapapun jangka waktunya. Lalu efektif betul-betul real dari sisa hutang yang dihitung bunganya. Nah, prakteknya itu bunga flat ini sebenarnya untuk limit-limit kecil dan jangka waktu pendek gitu. Jadi misalkan C beli elektronik, minta KTA,
Nah, beli mobil itu rata-rata perhitungannya secara flat. Tapi kalau efektif itu jangka waktunya panjang. Buat bunga kayak rumah gitu. Iya, kalau jangka panjang dihitung flat kan nggak lucu kan. Masa kreditnya udah turun, bayar bunganya masih bayar bunga pokok. Itu yang membedakan suku bunga flat biasanya untuk kredit-kredit yang jumlahnya kecil, jangka pendek, yang efektif tadi yang untuk yang jangka panjang seperti KPR. Terus kalau fix dan floating apalagi tuh bedanya, Bro? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Fix itu adalah suku bunganya itu tetap. Jadi misalkan fix 1 tahun, fix 2 tahun, ya fix 3 tahun. Ya biasanya kalau KPR tuh fixnya itu rata-rata yang banyak setahun. Paling panjang 5 tahun. Soalnya Ya. paling kalau misalnya kita lihat iklan kan, yang paling kelihatan paling bunga fix. Yang Ya, paling familiar. jadi maksudnya fix itu konsumen itu nggak takut bunganya naik. Jadi bunganya misalkan fix 3 tahun, ya selama 3 tahun suku bunga itu nggak akan naik, walaupun suku bunga dana di pasar naik gitu loh. Nah, habis fix yang dikenal floating, tapi bisa aja juga suku bunganya langsung misalkan suku bunga 7% floating. Floating itu artinya apa? Artinya anytime bank itu bisa merubah. Jadi kalau suku bunga dana masyarakat naik, ya suku bunganya KPR dinaikin. Itu bedanya fix dan floating. Nah, orang suka membedakan mengkomparisi fix dan flat. Padahal kalau fix itu lawannya floating gitu loh. Bukannya fix sama flat. Ya. Salah guys, ya kalian harus tahu itu tentang suku bunga. Walaupun nggak begitu penting karena kita pasti bayar udah bulat kan sama misalnya kayak kredit sama bank udah bulat sama bunganya. Padahal bunga itu bisa berubah saat walaupun kita udah mengangsur ya bro. Iya, iya. Kenapa sih bro harus ada si fix dan floating ini? Ya, jadi kan kalau fix itu biasanya memang pertimbangannya itu ada banyak hal ya yang kita bisa lihat ya di praktek di lapangan ya. Fix versus floating. Floating itu karena kalau orang minta KPR minta fix sepanjang tenor selama 10 tahun. Nah, perbankan itu fundingnya itu strukturnya itu biasanya dia funding jangka pendek. Dia nggak punya funding jangka panjang. Jadi bank nggak akan berani memberikan suku bunga yang tetap ya. Fix itu dianggap suku bunganya tetap sepanjang 10 tahun, sepanjang 15 tahun. Yang paling bisa dia jangka pendek. Fix tahun pertama atau sampai 3 tahun. Ya, habis itu floating. Yang jadi persoalan adalah suka bank membuat suku bunga fix ke floatingnya itu harusnya pertimbangannya itu tidak terus kemudian fix ke floating itu floatingnya jadi mahal. Ya kan, jadi kalau misalkan normal nih, kalau fix 1 tahun atau fix 2 tahun, ya setelah fix kalau memang suku bunga pasar nggak naik, harusnya bank nggak perlu floatingnya menjadi mahal gitu loh. Nah, fix itu dulu munculnya itu karena KPR-nya inden, KPR-nya inden. Nah, orang kan belum, unit rumahnya kan belum ada, jadi untuk menarik supaya mereka mau membeli rumah dengan KPR diiming-imingi suku bunga yang murah, fix gitu loh. Nah, tapi nanti floatingnya jadi tinggi. Juga ya kitanya. Terus kalau mau beli rumah nih bro, tipsnya memilih suku bunganya tuh yang di mana? Ya, banyak bank sekarang sudah model selalu di awal-awal ada fix ya, fix versus floating. Nah, yang fix ini harus hati-hati ya. Kalau fixnya terlalu murah, ya kan, itu biasanya karena kadang ada subsidi dari developer. Jadi misalkan bunganya sebenarnya 7%, tapi konsumen di-charge misalkan 5%. Wah, bunganya 5% murah gitu kan. Padahal sebenarnya 2% disubsidi oleh developer karena rumahnya sendiri belum selesai gitu loh. Rumahnya sendiri belum selesai sehingga developer memberikan subsidi bunga. Nah, inilah yang kadang-kadang nanti pada saat floating menjadi mahal. Harusnya walaupun floatingnya naik itu harusnya kalau banknya jeli itu nggak mengagetkan. Karena apa? Karena
pada waktu menghitung kemampuan mengangsur konsumennya atau debiturnya, bank harus menghitung dengan suku bunga normal. Jadi maksudnya gini, misalkan bunganya normal itu 8% ya, walaupun dikenain bunga 5%, tapi waktu menghitung kemampuan membayarnya tetap pakai bunga normal. Jadi pada saat nasabah itu dikenakan suku bunga floating, dia nggak jadi terkaget-kaget seolah-olah angsurannya jadi tinggi, ya kemampuan membayarnya jadi berkurang gitu loh. Yang jadi problem adalah bank ini suka tidak menjelaskan itu di depan pada saat akad kredit. Iya, ya perbedaan fix dan floating. Floating itu apa? Indikasinya seperti apa? Terima kasih nih Bro ya informasinya terkait dengan suku bunga KPR. Nah buat teman-teman juga yang mau nanya-nanya perihal, kalau aku sih banyak ya nanya. Setiap hari tuh nanya aja kerjaannya, nggak ada kerja lain selain nanya ya kan. Nah kalian bisa tulisnya tuh di komen di bawah tayangan ini. Ya. Sekian bincang-bincang dan tanya-tanya bersama Bro DY. Terima kasih sudah datang ya Bro, datang-datang terus. Pokoknya banyak yang aku mau tanya-tanya nih. Nah buat sahabat Rumah 21 jangan lupa like, komen, subscribe pastinya dan tekan loncengnya. Salam properti.